Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan saya Sipan Sulpiana selaku moderator pada presentasi kelompok kali ini. Sebelum memulai, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lydia Nur Amalia MP selaku dosen pengampu mata kuliah Usaha Tani yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil observasi kami di lapangan. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama dari Sedap Ujiah dengan ujung MPM 104, yaitu yang kedua ada saya sendiri, si Pamsulpiana dengan ujung MPM 105, lalu ada Reno Ananda Dewi dengan ujung NPM 106, selanjutnya ada Surya Jayadi dengan ujung NPM 110, dan yang terakhir ada Sheila Rahmalia dengan ujung NPM 111. Adapun topik yang akan kami bahas adalah usaha tani jambu air. Dalam presentasi ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua biaya tetap, biaya variabel dan total biaya, yang ketiga penerimaan dan analisis kelayakan usaha, yang keempat BEP, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Jambu air merupakan salah satu buah tropis yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia karena rasanya yang segar dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melalui kegiatan usaha tani, jambu air berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan para petani. Namun, keberhasilan dalam usaha tani ini tidak hanya bergantung pada tanaman itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana faktor petani mengelola seperti lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Untuk itu, dilakukan pengumpulan data guna mengetahui kondisi usaha tani jambu air secara langsung di lapangan. Data ini membantu kita memahami berapa besar biaya yang dikeluarkan serta kendala apa saja yang dihadapi petani dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Rizda mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya. Kepadanya saya persilakan. Izin memperkenalkan lagi. Perkenalkan, nama saya Rizda Fauzia dengan ujung NPM 104. Dalam usaha tani jambu air, diperlukan data biaya untuk mengetahui besarnya modal yang digunakan selama proses produksi. Biaya tersebut terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produksi mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani jambu air, diperoleh data mengenai biaya tetap yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya tetap ini meliputi pajak bumi dan bangunan serta bunga bank dengan total keseluruhan sebesar Rp950.000. Yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi dan aktivitas usaha tani. Dari hasil wawancara dengan petani, diketahui bahwa biaya variabel dalam usaha tani jambu air meliputi pembelian pupuk, pestisida, herbisida, insektisida, dan biaya tenaga kerja dengan total biaya variabel yang dikeluarkan mencapai Rp610.000. Next. Dan yang terakhir yaitu total biaya produksi. Total biaya produksi usaha tani jambu air diperoleh dari penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, total biaya tetap sebesar Rp950.000 dan biaya variabel sebesar Rp610.000, sehingga total biaya produksi mencapai Rp1.560.000. Dari grafik komposisi biaya produksi, dapat dilihat bahwa komponen pajak bumi dan bangunan merupakan biaya tertinggi dibandingkan dengan komponen biaya lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizda atas penyampaiannya.
Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Surya Jayadi mengenai penerimaan dan analisis kelayakan usaha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Jayadi. Di sini saya akan menjelaskan data biaya dan penerimaan. Bisa dilihat harga jual dan produksi dari jambu air grade A itu 30.000 per kilo dengan 60 kilo. Yang kedua ada grade B 13.000 per kilo dengan 90 kilo. Total uang atau penerimaan yang diterima petani dari penjualan 150 kilo jambu air sebesar 2.970. Next. Yang kedua ada perhitungan kelayakan, analisis kelayakan usaha. Ada dua, yaitu RC rasio dan BC rasio. Bisa dilihat ya, total RC rasio itu 1,90. Layak dijalankan karena setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar 1,90 rupiah, yaitu RC besar lebih dari satu. Yang kedua, total dari BC rasio 0,90 menguntungkan karena setiap RP1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,90 rupiah. BC lebih dari 0. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Surya Jayadi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ada penyampaian materi mengenai BEP yang akan disampaikan oleh Sheila. Kepadanya saya persilakan. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sheila Rahma dengan ujung NPM 111. Di sini BEP yaitu dari harga jual per unitnya diperoleh angka dari 2.970 dari pendapatan yang diperoleh tadi dikurangi 150 dan mendapatkan nilai 19.800 per kilo. Biaya variabel per unitnya 4.066.066 rupiah per kilogram. Kemudian ada BP unitnya, bisa dilihat dengan dan menghasilkan angka 60,38 kg. Jadi, petani harus memproduksi minimal 60,38 kg jambu air untuk mencapai titik impas BEP karena produksi aktual yaitu 150 kg lebih besar dari BEP dan usaha ini tergolong layak. Next. Kemudian ada BEP harga. Bisa dilihat cara pengoperasiannya dan mendapatkan hasil 1.187.500 per kilogram. Ini adalah total penerimaan impas BEP rupiah, bukan harga jual per kilogram. Nah, ini juga yang jauh lebih rendah dari penerimaan aktual yaitu 2.970.000. Next. Kemudian ada rentabilitas. Yang pertama ada ROA, yaitu mendapatkan angka 14,1%. Yang kedua ada ROE, mendapatkan angka 14,1% juga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, usaha ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan keuntungan bersih relatif terhadap modal yang diinvestasikan. Yang kedua, hasil ini mendukung kesimpulan analisis kelayakan usaha sebelumnya R per C rasio 1,90 dan B per C rasio 0,90 yang menyatakan bahwa usaha tani jambu air ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sheila atas penyampaiannya. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Reno. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan kembali, saya Reno Ananda Dewi dengan ujung IPM 106. Nah, dapat disimpulkan bahwa usaha tani ini masih tergolong layak dan menguntungkan meskipun dilakukan di lahan campuran. Nah, produksi jambu air sebesar 150 kg per musim
per musim panen terdiri atas grade A sebanyak 60 kg dengan harga jual Rp30.000 per kilogram dan grade B sebanyak 90 kg dengan harga Rp13.000 per kilogram. Nah, total penerimaan yang diperoleh petani adalah Rp2.970.000 dengan total biaya produksi sebesar Rp2.470.000 sehingga diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp500.000 per musim. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai RC rasio sebesar 1,20, BC rasio sebesar 0,20 dan BEP sebesar 60,38 kg. Hal ini berarti setiap pengeluaran yaitu Rp1 dan menghasilkan penerimaan Rp1,20 dengan keuntungan sebesar 20% dan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, usaha tani jambu air tergolong efisien, tidak merugi, dan layak untuk dijalankan secara ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada saran untuk pengembangan usaha. Yang pertama, meningkatkan pengendalian hama perlu dilakukan secara rutin dengan penggunaan insektisida yang tepat dan pemangkasan berkala agar proporsi buah grade A meningkat. Yang kedua, ada perbaikan teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman. Disarankan agar produktivitas meningkat meskipun lahan terbatas. Yang ketiga, petani perlu mengembangkan saluran pemasaran baru seperti bekerja sama dengan pedagang di pasar lokal atau memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan penjualan. Nah, yang terakhir, diperlukannya pendampingan dari penyuluh pertanian dalam hal manajemen usaha, perhitungan biaya, serta efisiensi penggunaan input agar keuntungan dapat dimaksimalkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Reno atas penyampaiannya. Demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok kami mengenai usaha tani jambu air. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia selaku dosen pengampu serta teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang potensi dan tantangan dalam pengembangan usaha jambu air. Saya Sifan Sulpiana selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.